sekitar ya gimana beresnya obrolan aja. Halo Ben. Rapiin dong itunya, rambutnya biar gantengan dikit. Dikit aja gantengnya, jangan banyak. Aduh, rambut belum dipikok lagi. Jangan. Halo, guys. Anjay. Nah, ini lebih ke buat arsip gua, Ben. Siap. Ya, ada yang nonton syukur, nggak ada. Ya, emang begitu tujuannya. Hanya only for us. Buat Arsip. kenang-kenangan. Lo nih, oh ya ini band-band nih. Bartender yang suka juggling. Suka doang. Sama ladies. Kita udah lama nih band. 10 tahun lebih bandnya. 12 tahun berarti. 12 tahun. Awal ketemu ya. 12 tahun. Ya, dari zaman Giant. Jaya. Sekarang dipertemukan lagi ya. Dan, Baru ketemu lagi sekarang, guys. dan masih tetap tidak berubah ya ternyata ya. Masih sama gilanya kan. Aduh. Jadi kan kudu kumaha euna berada. Jadi ini tuh biar gua buat kenang-kenangan. Tujuan lain supaya gua lebih tahu tentang lo, jalan hidup lo. Oke. Sebenarnya kalau momen kita barengan tuh kebanyakan di urusan kerjaan ya. Ya. Buat gua motret Betul. sama apa ya paling jalan-jalan sekali. Jalan iya. Tahun berapa jalannya? 2015. Ke Pangandaran. Pangandaran. Ya. Dia main itu doang. Sekali. Sisanya urusan pekerjaan. Dan sekarang pun sama ya. Urusan pekerjaan. Iya. Cuman udah kerasa lebih temen. Betul. Terus tekagok sesuatu. Paling ada satu momen yang jadi ganjelan gue buat lo. Waktu si Andri kawin lo tahu dan tapi lo nggak ngasih tau ke gue Ben. Andri mana? Ya, Andri lah siapa lagi? Enggak, gue juga nggak tahu. Masa sih? Lo Seriusan? tahu Ben? Enggak. Lo datang kan? Enggak ada datang. Masa nggak Kagak datang, gua ada datang. Tahu nikah, Bro. Gua bingung sama siapa dia nikah anjing kan gitu. Tapi pas setelah nikah ketemu lagi sama Pak Andri itu pas dia sudah beranak, Bro. Udah lama banget dong kita. Lama banget. Beranak. Itu dia berkunjung ke tempat kerja gua Cing, tuh berkunjung. yang di Jalan Rio. Dia berkunjung. Ketemu di situ. Bawa keluarga. Bawa keluarga. Oh, anjing. Bukan yang lain. Ceritanya jadi orang baik tuh Orang ceritanya. baik. Sampai sekarang orang baik katanya. Mukanya kelihatan baik. Mukanya kelihatan. Seenggaknya mukanya kelihatan baik. Nah itu kita bertiga tuh semua polanya nggak jauh beda, Bro. Ketemu masih dengan style yang sama, gaya yang sama, ya kan? Canda yang sama, ngobrol yang sama. Jadi dibilang kangen nggak kangen. Ketemu masih begitu begini, Bro. Nah, yang gue pengen tahu Ben, gue kan pertama kali ngeliat lo atraksi sebagai bartender ya, juggling Iya. gitu kan. Nah, riwayat lo gimana Ben? Maksudnya lo apa jurusan pariwisata gitu atau gimana? Sekolah lo? Gua dulu setelah keluar SMA mah gua ngambil kuliah di perhotelan. Kenapa? Di mana? Di International Hotel and Cruise Training Bandung. Itu di mana? Gue baru dengar. Dulu di seberangnya Ciamplas tuh Sultan Plaza. Oh, Masih ada yang kecil itu? Iya, ruko depan yang bawahnya tuh Iya, rental kecil PS. Kan? Itu kan dulu pelayaran. Basisnya coklat di atas. Pelayaran. Basisnya band coklat kalau nggak salah dulu. Kosannya. Tempat ngumpulnya, base campnya. Kalau coklat itu base campnya di Masalahnya? Cembeluit. Cuma lihat atas. Ya Cembeluit. Iya. Di sekarang tuh kalau nggak salah jadi ya pokoknya Cembeluit ke atas dikit aja. Ada tuh base campnya. Iya. Nah pas waktu gua kuliah itu ada tuh base campnya, emang ada brandnya. Nah, emang di situ pelayaran. Iya, yang gua tahu itu pelayaran. Betul, pelayaran. Teman-teman gua yang sekampus gua saat itu
banyak yang ngambil ke situ juga dan Iya emang cepat berangkat. kerja. Betul. Dijamin berangkat. Dijamin Ya, berangkat gua tuh rada kamu. nyesel juga kenapa gua nggak ikutan ya. Mungkin gua udah Jangan dong. pulang 6 bulan sekali. Iya. Nggak akan begini ntar ketemunya kita. Nggak akan ada acara beginian gitu. Nah, abis dari situ gimana? Jangan jauh-jauh dari sini. Nah, jadi awal gua masuk begitu tuh karena pas keluar SMA, gua dulu sempat berpikiran gua pengen kerja langsung. Lu punya jiwa pelayan. Enggak juga bro, mentoknya karena ada rekan temen gua tuh kerja dia di hotel Hyatt, kayaknya enak banget. Gua udah coba aja ngelamar tuh keluar SMA tuh ke Ampera, rumah makan Ampera. Ampera mana? Yang di Soekarno Hatta. Oh. Berdua sama sobat gua. Kok jauh bener deh. Teman lu percontohannya di Hyatt, lu ngambilnya Ampera deh. Temennya. Nah, teman gua itu sangatan sama gua keluar SMA-nya bareng. Oh. Gua ngelamar berdua, ternyata ditolak mentah-mentah sama kak security-nya. Bilangnya begini, bro. Yang gua jadi bukan sakit hati tapi jadi trigger buat gua. Di sini khusus orang berpengalaman. Anjing. Iya, Cuman pelayan doang. Betul. Gua ngerasa emang mengakui mungkin dengan kerja gini harus orang pengalaman. Nah, kepikiran teman gua, nanya, gua pengen sekolah begini gimana? Dilariin ke Ciamplas itu. Dulu Ciamplas. Kenapa nggak Akripa gitu atau nggak? Ya NHI udah jauh lah ya. Karena ada infonya kalau Aktiva kan D3 ngambil gitu kan, kuliah bener. Gua pengen Kalau ini kuliah yang cepat kerja kuliah gitu. langsung bekerja. Betul. Kenapa nggak ngambil pelayaran sekalian? Kan terkenalnya itu. Dulu sempat mau pergi, bro. Ke Dubai. Nggak belayar tapi ke Dubai. Oh, kerja di hotel tapi di Dubai. Dubai. Oh, anjing. Zamannya itu di Dubai, gua dipanggil sama dinas pariwisata tuh. Di Snaker kerjasama. Sekian ribu, cuman terpilih 10 orang. Gua termasuk 10 orang. Itu waktu gua di interview di TSM tuh seberang tuh ada dinas tenaga kerja. Sekarang TSM tuh dulu seberangnya. Kalau nggak salah itu dinas tenaga kerja. Ternyata tahun berapa itu ya? Pas gua mau pergi udah ngurisin surat-surat, ternyata Berakhir. WTC hancur. Hah? WTC dibom. Oh, 2000, Iya. 2001. Iya, WTC hancur itu. 2005 gitu 2001. 2001-an ya. WTC. Itu hancur. Ternyata Programnya dihentikan. berhentikan. Ya karena kan Asia termasuk negara yang dibilang Blacklist. Anggap teroris lah. Berhentilah. Gua lari ke Apes ya, Ben. Hyatt. Dari Hyatt nggak lama ke Horizon lari ke Jakarta, gue lari ke Hotel Ibis. Ternyata di hotel tuh bukan passionnya gue. Passion lo check-in-nya? Check-innya enggak, dulu pas bujangan masih baik-baik loh. Oh, ada. Setelan masih rapi, tato tertutup, Rambutnya udah antingnya kayak ada. yang di profil itu? Enggak, udah pakai pomade dulu, bukan pomade, pakai bris, bro. Belum. Ternyata bukan passion gua, lari gua 2002 ke Bandung. Udah 2002 ke Bandung. Loh, kan lo emang orang Bandung, Ben. Ya kan dari terakhir Oh, di gawe Jakarta. di Jakarta dulu. Ya, Jakarta dulu. Sip. Ternyata bukan passion gua, lari ke Bandung, udah. Belajar minuman. Belajar minuman 2003 itu gua Itu apa? Les atau gimana? enggak. Jadi gua tuh belajar tuh karena learn by doing aja, bisa karena biasa gitu. Bro. Maksudnya Melihat lo kerja gitu. di kafe gitu. Dia pertama 2003 tuh gua di gedung SBC, bro. Pertama launch di Bandung tuh ada Kiyoki, Amare, Hyogen. Itu 2003 gua masuk, itu launch. Restoran launch juga. Oh, namanya. Namanya Hyogen Restoran Launch 2003. Mulailah berkarir di Bandung di situ, bro. Ternyata yang gua temukan itu passion gua di situ. Lempar botol. Ya ketemu, bukan industrial lah. Kalau hotel kan lebih ke industrial, bro. Terpaku sama Tapi kan kalau hotel-hotel besar ada barnya, Ben. zaman gua dulu jarang, bro. Di Hyatt aja dulu masih ada Jibis. Dan itu belum rame seperti sekarang, bro. Jadi belum ada tempat-tempat gede tuh. Jadi masih di Bandung 2003 itu masih ada cuman yang legendnya kayak Fem, Tropicana, Ya. SE, Polo. Nah, itu masih ada lama. Launch itu muncul tahun itu di Bandung baru. Yang lagi naik daun tuh ya Hyogen, Kiyoki, Amare. Gitu.
Di luar itu belum ada. Itu belum ada, kayak Mansion itu belum ada semua. Yang di Ciwok belum, Embassy belum ada. Muncul di situ. Embassy 2000-an, 2005 Embassy. Iya, gue 2003. 2003 itu mulai di situ dunia malamnya. Ternyata passion gue di situ. Kenapa? Ketemu banyak orang. Beda di hotel. Kalau di hotel kan job desk-nya cuma standby, diri, serve, dah. Karena di hotel tuh lobby bar, lebih ke lobby bar. Kalau hotel yang gua terakhir tuh lobby bar. Jadi cuman orang-orang bisnis, kopi gitu, alkohol pun bir. Karena di Accor tuh banyaknya orang bule, hotel-hotel bisnis kan gitu. Ternyata bukan passion gue. Barulah lari ke Bandung. Sampai sekarang passion gue tetap sama. Kalau jebolan Accor katanya punya privilege tertentu kan. Gampang masuk kerja di tempat lain. Gampang, tapi masih tetap grup Accor. Kayak Mercure, Novotel. Itu gampang. Kalau ke tempat lain sama-sama aja. Sama-sama aja. Butuh usaha yang besar gitu. Tapi kan enaknya sekarang tuh karena relasi. Nggak kayak dulu perjuangannya harus interview, harus psikotes. Sekarang mah ku babaturannya bisa asup gitu. Ya kadang gue iri bro, irinya gini. Gua dulu irinya gini sama yang sekarang ya. Dulu gua pengen kerja Ampera aja susah bro. Gua harus kuliah dulu bro. Kalau sekarang, sorry itu saya kayak jebolan SMA bisa masuk kerja seperti ini. Nah itu yang gua sarankan ya, manfaatkan yang sebaik mungkin. Karena zamanan gua nggak seperti sekarang. Saat itu, iya emang susah bro. Masuk hotel susah. Langsung di interview sama GM. Sekarang mah kagak, ngomong HRD, kenal ya, masuk dah, clear. Suwe gue bilang capek-capek kuliah gue ditolak di Ampera. Sekarang gue makan di Ampera, ini bukan kerja di Ampera gitu ya gitu. Kasarnya kesana. Tapi alhamdulillah sampai sekarang berarti hampir 25 tahun gue bro di passion yang sama. Tapi cerita buka sendiri di Tangerang apa nih? Momen apa? Enggak, pertama itu gue keluar dari Hyogen bro. Hyogen tutup, pindah jadi Amnesia. Nah muncullah Amnesia tuh baru karena Hyogen tutup. Si ownernya tuh buka tempat di Pascal itu Amnes. Gue keluar, gue nggak diajak, tapi gue lebih ke buka usaha di gedung PT Inti pertama. PT Inti Pasir Koja. Gedung PT Inti Momatoha. Oh iya Momatoha. Itu ada gedung baru kan. Gue bangun kafe itu dari tanah. Jadi bangun, build sendiri tapi nggak lama, setahun. Di dalam komplek PT Inti. Dalam gedung PT Inti ya, di komplek PT Inti. Sebelah gedung baru. Kalau itu prospeknya bagus. Cuman karena gue sampai detik sekarang belum bisa menjadi entrepreneur yang baik. Belum bisa memanage. Jadi gue mending kerja di tempat lain deh. Iya, jadi kalau gua buka sendiri 3 kali tempat tuh gagal semua. Gagal tuh tahan berapa lama? Paling lama 2 tahun. Padahal kan itu kan di dalam komplek kantor kan ininya pengunjungnya kan bisa dibilang stabil. Stabil bro, cuman gua yang nge-manage-nya nggak bisa. Kehabisan modal lah. Gua itu masih belajar kan, masih belajar. Hura-huranya. Iya sih, hura-hura. Ya itulah. Maksudnya ada duit, guanya nggak bisa diam. Kan gua nggak hire pegawai, belum di handle sama gua sendiri kan. Gua hari itu pertama buka usaha gua handle orang-orang ex-daken. Gua nggak hire ex-daken bro, dari cooknya, barnya semua ex-daken. Tinggi kan gajinya? Gajinya tinggi bro, nah itu yang gua nggak pikirin. Itu. Lo gaya dulu aja penting. Gaya duluan. Karena aku pikir gampang, karena gua di passion di situ bro, nge-manage gampang, ternyata enggak. Yang kedua kalinya gue buka di Tangerang. Nah itu gimana lu bisa nyempok sana? Jadi gue tuh enggak. Jadi gue waktu sebelum ke Tangerang tuh gue tuh masih di Jalan Braga kerja di karaoke. Karaoke. Ini kan setelah lu beres yang dari PT Inti bangkrut itu? Iya. Lu terusnya gawe lagi gue di situ. Gawe gua ke Bel Air bro, yang di Pascal pinggir Amnes. Situ Bel Air tutup gara-gara ada striptease tuh, ditutup sama Dada Rosada dulu.
Gue dilempar, dilariin ke Braga. Heeh. Di Braga itu gue berapa tahun ya? 3 tahun, berapa 4 tahun, 2 tahun ya. Gua Di Bel Air. di Griffon. Oh. Seberang CP dulu, Cesar Palace. Oh, di situ lo ketemu Madam Wi. Siapa tuh? Wah, bukan, belum Oh, kenal bukan. gua. Belum kenal. Belum kenal. Oh. Gua kenalnya sama lakinya. Oh. Sama almarhum tuh. Edi Uyu. Gua berencana di Griffon tuh, Bro. Itu tuh gua resign tuh, gua pengen merubah pengen berhenti dunia malam. Ceritanya. Yalah capek gue balik subuh. Situ gue posisi udah punya anak kan. Udah punya anak? Udah punya anak satu. Baru Kecelakaan satu. ya? Kagak. Normal. Cuman gue kumpul kebo dulu pacarnya. Pacarannya kumpul kebo. Cuman gue nikah resmi. Kagak MBA duluan. Jangan dicontoh guys. Jangan. Lihat mukanya. Tapi kalau udah nikah baru boleh. Larilah gue ke Tangerang. Di situ buka usaha lagi, kafe. Nah, lu apa ininya Ben, maksudnya? Siapa konektornya? Di sana tuh Koneksi gue. lu siapa? Di sana gue punya kakak. Oh. Gue bilang gue capek, gue pengen usaha. Yaudah di Tangerang disediain Pengen tempat. tobat. Iya pengen tobat tadinya bro. Tadinya nih. Udah malas lah gue dunia malam. Kakak gue memfasilitasi lah tempat sama modal sekalipun. Dagang apa? Gue dulu Kantin gitu. tahun berapa itu ya? Lupa gue. Berarti sekitar 11 atau 12, 10 mungkin ya, 2010. Ya. Jadi gue buka pertama kali di Tangerang tuh kabupaten ya. Seblak pertama Bandung gue yang bikin. Oh, lu jualan seblak doang? Seblak ke sana. Sama minuman lah, sama mocktail sama itu. Itu pertama kali ada di tahun-tahun segitu seblak emang baru ini. Di Bandung baru naik. Iya, baru mulai ya. Gue buka di Tangerang dan satu-satunya. The one Itu and only lah. Tangerang mana? Tangerang Kabupaten. Yang udah deket ke itu. Cibadak, Banten. Mustika. Kalau dari tol mah keluar Belaraja Timur lah. Iya, berarti yang udah. Pabrik Toto ya, Iya, keramik. tahu. Kalau keluar Balaraja jauh bener dong. Iya, emang nggak jauh dari kota. Itu udah bukan Tangerang lagi kan. Tangerang, kabupaten lah, ya perbatasan lah. Itu udah Karawaci udah lewat. Iya. Udah Balaraja jauh. Ya bener. emang Belaraja. Gua di Cibadaknya itu dulu. Situ berapa setahun lah kalau salah. Dipanggil lah gua bro. Ini cerita yang paling gobloknya gua. Dan gua mau diiming-imingi. Iming-iming wanita. Bukan. Beda diiming-imingi, nggak usah diiming-imingi. Gua nyari sendiri bro. Gua lari lah. Gua discuss dulu sama bini, sama kakak gua. Ada tawaran tuh di Bandung katanya, Ben bantu gua untuk kita mau buka usaha spa katanya gitu. Nah, sebelumnya itu lu ketemu sama Bu Wi di mana katanya? Kalau menurut versi Bu Wi kan lu pernah bekerja sama dia sebelumnya? Belum Masa sih? belum pernah. Dia- Kerjasama dulu gua pernah bawa tamu Yang di Alcatraz lewat Wiwi. Gua belum pernah lihat mukanya bro. Katanya seindah Cinderella. anjing. Gua kasih tapi gua nggak lihat. Jadi apa lu ada tamu, lu nyari ini buangnya kemana nih? Gua bilang sama almarhum tuh sama suaminya. Istri saya saja. Lariin lah ke atas, ternyata masuk. Nah, lepas itu gue kontak sama Pak Edi juga bro. Pak Edi juga dikontak, suruh datang, mau udah bantuin gue katanya. Gue dikasih ini nih, gue kasih ini nih, fasilitas ini. Gitu. Gue diskus sama, kagak apartemen dulu. Gue ceritain gitulah. Gue diskus sama istri gue, ya udah. Daripada kita seblak-seblak mau. Ya, tapi bini gue di sana bro. Gue belum pindah. Oh, Jadi lu seorang diri. seorang diri. Jadi bini gua sama anak gua di sana. Ngurusin seblak. Ngurusin sebelah. Gua coba aja dulu kalau nggak ini gua balik lagi. Sana gua interview langsung terima hari itu kerja. Selap langsung. Langsung. Butuh apa? Itu masih di yang spa yang di Giant Illusion itu. Gua terima, gua bilang, "Udah lu bawa mobil, kasih mobil, Bro." Bilang fasilitas kasih mobil. Taunya tiap bulan harus nyicilin anjing. Apa sih itu mobilnya? Accent Di Hyundai. Mantara. Hyundai. 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 Di Mantara kan Hyundai. Hyundai Accent.
yang tahun berapa tuh wah lah gitu. Gue kira dikasih, ternyata kan harus dicilin. Nah disitulah dunia malam, mulai lagi dunia malam bro. Tapi itu kan nggak malam-malam banget kan? Tapi kan dunia gelap bro. Yang menurut gue masih balik ke dunia yang emang gue harus berurusan dengan orang-orang yang siap mental lah. Nggak bisa beda kayak resto, klub kan. Kalau klub apa sih yang jadi masalah di klub? Izin sudah ada, apapun sudah ada aman bro. Tapi kan kalau spa tuh dunia baru buat gue bro. Saat itu. Iya saat itu dunia baru Gue pikir banget. lu udah pro. Gue pro berurusan dengan ladies tuh karaoke. Kalau spa kan full ladies. Yang gue harus menjual bukan minuman dan makanan bro, tapi mereka yang gue jual, itu yang beban berat buat gue. Wah ini mah tantangan buat gue. Karena tiap hari selama gawe di Illusion itu nggak ada hidup gue tenang bro. Masa sih Ben? Seriusan. Tiap menjelasin tamu nih SOP-nya begini, duh. Tiap ini duh. Parah banget. Seriusan. Nggak tenang sampai pindah ke Dago pun gue nggak tenang gitu. Di kontak sama aparat begini, wah gue nggak tenang banget ini. Emang apa job desk lu? Job desk lu bukannya di bar kan? Agak kan di situ operational manager gue. Oh, Di Illusion tuh operational gue manager. nggak tahu posisi lo. Soalnya kan gue nggak suka di balik bar, Bah, ya kali itu masih membantu lempar-lempar. lah. Ya, dulu juggling dulu namanya kalau sekarang flyering. Masih bantu lah, masih getek gitu, pengen lihat orang main botol pengen ikutan. Padahal di situ gue ada posisinya di operational manager. Ya sampai terakhir bener-bener berhenti dunia malam tuh di spa. Apalagi ekstrim ya. Ekstrim banget brother. Kan lu tahu sendiri bro. Lu yang foto. Bukti nyata depan lu. Gua gak akan bohong nih. Gitu. Berhentinya dunia malam. Illusion. Dari Illusion gue lari ke Bogor. Ya setup resto mulai. Bukannya lu pernah buka yang di ini? Oh iya. Kolot? Di Illusion. Di Illusion gue kena tuh. Gue sama teman kita juga tuh Mr. Andri. Gue berurusan dengan Itu yang seharusnya hari ini diwawancara Andre. iya kemarin bilang sama gue bro, kemarin udah bilang sama gue juga. Oh, gitu? Pas hari Sabtu kan janjinya kan, Ya, cuman nggak betul. bisa. Ada tamu cina. Ya gue ke Sukabumi hari Sabtu. Ya di situ gue berkelana sama Mr. Andri itu, ngurusin gue tuh Mr. Andri, ngejagain gue tuh, berurusan dengan aparat anggota semua. Gue kena tuh pasal gara-gara kerja di tempat spa itu. Bukannya cepet, setahu gue yang ditahan cepet. CP tuh pas RK bro. Dua-duanya juga RK. Bukan, yang pertama Polda. Hah? Bukan RK. Pertama dari Polda. Polda dulu. Oh iya, Yang kasus paling besar tuh Polda. Abis itu sempat buka lagi. Buka tapi lagi. sebentar. Ya, buka lagi. Nah, gua di-hire lah di bunker. Ya. Sebelum proses persidangan, bro. Gua dilempar dulu ke bunker, diamanin. Sama Gerbek Mr. juga Andi. makanya. Gerbek juga kena. Itu sudah sama Ridwan Kamil. Itu sebelum spa. Wah, gua nggak Andi bener masuk nih koran. anjing. Andi masuk koran, masuk YouTube. Ini udah gua masih urusan belum beres, ini urusan lagi kan gitu. Nah, gua lari udah di rumah lah. Nggak lama dengar kabar Dago kena sama Ridwan Kamil, si Cepe tuh yang kena. Penjara. Gue bilang, gue jangan pernah nyangkut posting nama gue lagi ya, gue bilang, gue udah nggak di sana. Ya, beres dari situ udah. Gue buka beres, gue karena hari itu bro gue kena, besoknya tuh 40 hari bapak gue meninggal. Yang lu inget. Yang gue ingat. Dia itu Berarti lu nggak tahlilan? enggak, gue di Polda itu bro. Gue sampai dimintain Gimana sama Kanit. Jadi ini dong. Thanksin. Gue nelfon ke keluarga, nelfonin kenapa nggak pulang, gue bilangnya sibuk. Gue ke bini cerita, tapi bini nge-keep. Gue itu lagi di Polda posisi gue. Jadi Polda yang di Polda Jabar, Soekarno Hatta itu. Iya, Soekarno Hatta. Gue minta izin, besok saya minta izin mau 40 hari, nggak diizinin bro. Saya bilang, Bu kalau mau
pakai pengawal bersenjata, gue pengen 40 hari bapak gue semua keluarga ngumpul, ternyata nggak bisa. Di situ gue belum cerita sama keluarga gue tuh. Gue setelah BAP disuruh pulang lah, besok 2 harinya gitu gue suruh pulang. Cerita lah gue, langsung murka kakak-kakak gue kan. Di situ berhenti dunia malam. Udah mau buka apa sekarang? Bukalah gue, punya tempat lah di Estelkom, ke kafe lagi. Setahun gue di situ. Itu di sebelah mananya Ben dari Gapura? Gapura Buah Batu ya? Kan? Bojong Soang. Bojong Soang, Habis itu belok kan kanan. Cet. Nah gue belok kiri. Sebelum lingkaran. Pelingkaran gue belok kiri dulu. Sukabirus masuknya. Oh, ke Sukabiru. Itu tuh ada Terus kos-kosan. kan ada Indomaret. Indomaret, Ahwa ya. Iya. Nah gue pas belokan ini bro, ada klinik 24 jam aja di situ. Berarti nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh dari situ. Jadi cuma lurus aja terus. Pas belokan baru. Kan Indomaret sebelah kiri, Alfa di sebelah, Sebelah kanan. Ya. Dari Gua situ- sejarah Indomaret. Di Indomaret lurus, kan ada belokan tuh. Ya, Ada jalan. belokan. Nah belokan Yang di sini pengkolannya ada. pengkolan, ada klinik. Nah, klinik. Tuh. Klinik. Nah sebelah klinik bro. Sebelahnya klinik. Seberangnya. Sebelah klinik. Sederetan klinik. Sederetan klinik. Jadi pas emang hook ya, Iya, belokan iya. aja, Iya. pas belokan aja. Setahun gua di situ. Padahal lagi rame. Yang gobloknya gua lagi. Kenapa lagi nih? Lu kayaknya nggak Ya, pernah belajar dari kesalahan. Makanya itu gua belum bisa memanage diri gua kalau bahwa ini bukan usaha nih menguntungkan, ternyata masih jauh. Di situ dagang apa? Kafe juga. Iya, maksudnya dagangan lu apa? Makanan, minuman, food and beverage ini sama. Tapi lebih ke tenan. Maksud Dibikin gua- tenan. Lu bikin pujasera gitu. Ya model kayak pujasera. Apa lu bagian dari yang nyewa lapaknya? Yang Itu kerjasama gue tuh, yang punya tempat tuh teman SMA gue bro. Dia Cewek punya kalau nggak tempat, salah, cewek, ya cewek. Dia punya tempat, dia ngobrol sama gue karena dia tahu kalau gue tuh di dunia F&B. Discuss lah, gue dikasih tuh tempat. Udah kerjasama, oke. Di situ gue tuh lebih ke bikin minumannya bro, untuk semua. lu apa bikin apa sih? Jus, Minuman campur ya, gitu. mocktail, jus gitu, tea, apa itulah semua minuman soft drink, non alkohol ini, Lu jual minuman doang. minuman tok. Disuruh Laku, Ben. laku itu rame, Yang bikin rugi apa, Ben? Pergaulan bebas lagi. pergaulan bebas. Karena gue dulu punya tamu bro, yang tamu yang selalu tiap hari ngajak band di mana, gue ngikut. Pak Andri tahu itu namanya Pak Haji. Kan itu kan berarti dalam kondisi lu dibayarin dong, lu diajakin. Cuman gue ngeluarin modal bro, Ngapain modal? karena dibilang presentasi. Karena dia punya tempat nih. Gue butuh biaya ini Ben, ya udah. Gimana sih? Gue disupport. Jadi Ini tuh di luar yang orang yang beda, bukan yang cewek tadi. yang cewek, jadi dia punya tempat nih. Gue pengen buka apa Ben ini sebenarnya? Ya udah bikin kayak pujasera, tenan. Enggak, gue nggak ngerti. Lo kan jualan tuh di situ tuh. Nah, Terus lo bilang tadi suka ada yang ngajakin jalan hampir tiap hari. ya Nah itu orang yang berbeda. apa? beda, orang beda. Nah makanya gue tanya, lo kan misalkan nih, lo udah dagang tuh di sana. Terus gue, Ben, kostum, Nah, jalan yuk. Lo kan ngiyain kan berarti. iya, Nah kan kalau kondisinya gue yang nelfon, gue yang ngajak, gue yang bayarin dong. iya. Nah terus modal lo dari mana? Maksudnya pengeluaran lo dari mana? Kan di luar itu bro. Jadi karena gue ngerasa gue ada duit nih. Hasil jual minuman. Iya, hasil dari itulah gue buka itu sama teman gue. Ya gue main kemana-mana bro. Oh, pergaulan Jadi bebas. pergaulannya, lifestyle-nya gue beda lah gitu. Masih terbawa dunia malam gitu. Jadi kenapa gue bilang gue belum bisa Bawa memanage? BMW gitu. Kagak, belum. Karena gue abis-abisan kan ngurusin yang Polda itu bro, masih belum beres. Bangkrut lagi Ben. Bangkrut. Nggak bener Itu banget. itu kakak gue nggak tahu bro. Sampai setahun baru nanya, itu kafe masih ada nggak? Udah nggak ada, udah Tahannya berapa lama berarti? setahun. Setahun aja. Setahun tok. Terus istri lu gimana? Kan lu masih ditinggalin di Jakarta? Enggak, Kan istri enggak? udah balik. Udah Setelah? balik itu setelah pas gua di Illusion, nggak lama istri gua balik karena bokapnya meninggal. Oh, jadi ini kayaknya nyaman nih di sini nih. Udahlah, lu balik. Nah, itu. Yang di Tangerang dilanjutin sama kakak gua.
tapi nggak bisa Bikin karena kakak gue sesuatu. punya kegiatan, bro. Kakak gue Oh, kepala sekolah di sana jadi kan, nggak konsisten. nggak konsisten. Walaupun bilang Ben rame, tete ini keteteran, kewalahan. Ya, mau gimana lagi, bro? Ya sudahlah di situ, mulailah Padahal daerah pinggiran tapi rame ya. rame banget karena kalau di Tangerang ngedengar kata Bandung tuh orang Lu teh, gue nggak terima itu lu sebut Tangerang. karena gue lihat kenapa nggak terima karena gue bilang di situ ada lapangan sih Itu Kabupaten Tangerang. Karawaci udah lewat lagi tuh soalnya kejauhan. Enggak, gue bilangnya Kamu masih dianggap Tangerang. Kabupaten Tangerang. Masuk nggak kalau Kabupaten Tangerang? Karena kan di situ dekat sama kantor apa itu ya? Kantor pemerintahan lah di situ, bro. Kantor pemerintahan Kabupaten Tangerang. Gue di Cikupa gitu, kayak Cikupa lah. Cikupa. Cuma Tangerang kan? Tangerang kan? Belum. Cikupa makan udah lewat lagi Tangerang nih Ben. Kalau kabupaten masuknya apa? Ya mungkin kabupaten kali. Iya, Kabupaten Tangerang, bukan Kota Tangerang. Bukan Kota Tangerang, kabupaten. Ya ngomongnya perbatasan Serang lah itu ya. Tapi belum masuk Serang. Belum Ya, masuk Bantar jauh, lah. Masih jauh dari Cikupa ke Serang Ya, jauh. di situ. Kalau nggak terima, gue ngomongnya apaan deh? Balaraja lah. Balaraja lah, Cibadak Balaraja. Nah, kalau itu gue masih bisa masuk akal gue. Ya, Cibadak Balaraja. Soalnya di bayangan gue Tangerang tuh di sebelah sini dan sementara lu di Ya. sebelah sono. Iya. Ya itu perjalanan gue sampai Nah, habis itu bangkrut lu ngapain Ben? itu gua lari ke Kembali jadi pegawai lagi kembali pegawai lagi. Iya. di Bandung. Di Apa? Bandung. Keluar kota lagi? Enggak. Di Bandung dulu. Gua nge-backup setup karaoke sama spa di Jalan Pungkur itu, Itu bro. balik lagi. Kan setup doang. Dunia malam. Setup beres udah. Lari lah di sini. Gua lari ke BEC, bro. Jual handphone Servis handphone. di lantai berapa? Gue baru tahu. Gedung baru. Andre Akbar pernah nyamperin. Gue pernah ngebenerin handphonenya beliau. Lu berarti bisa benerin handphone? Apple. Apa udah? Apple Auto. Oh. Apple Auto. Tapi nggak lama dipanggil lah gue sama bos gue dulu. Dia yang punya Batagor Cuplis. Nggak tahu. Pas di BEC. Telepon Ben, gue mau buka nih di Bogor. Tolong bantu. Buka apa? Ya udah lari dulu ke Bogor. Gue ke Bogor. Ternyata dia punya tempat, pengen jadiin kafe. Oh. Nah, mulailah karir gua di resto di situ, balik lagi. Ini dunia malam apa resto siang? Resto siang doang. Resto siang doang, no alkohol di Bogor. Itu 2 tahun gua di sana. Kenapa selesai? Karena emang tugas gua udah selesai, bro. Jadi nge-setup gua tuh cuman setup tempat, develop menu, hire, dapetin segmen tamunya, dapetin omset, beres. Udah jalan lu, udah. Udah anggap gua udah beres lah. Larilah ke Bandung lagi, kerja lah di Bandung. Di? Di Justus tuh. Oh Justus. Ya, Justus Sabang mana? Yang di Braga. Itu gua rencana gua pengen istirahat dulu, bro, di Bandung. Di Bandung gua nggak mau kerja dulu deh. Gua pengen Lagi istirahat dulu. Iya, pengen istirahat dulu karena mentoknya tuh perjalanan gua nggak ada istirahat, bro. Jadi setelah kasus ini kerja, setelah ini usaha kerja gitu kan. Gua pengen istirahat lah di Bogor. Oh enggak itu. Baru 1 hari di Bogor, di Bandung ditelepon. Disuruh datang ke Justus. Yang Justus ini. Heeh. Jadi Gua- mata lu banyak ya. Gua ngelamar nggak tahu lah. Telepon suruh datanglah gua ke suruh datang ke Mikomol. Ya Mikomol ya, Mikomol, Mikomol ada Justus Mikomol kan. Di interview ngomongnya ceritanya main di interview. Oh iya ada Justus Mikomol. Mikomol. Langsung gua di hire situ mau kerja sama. Gua bertato bilang. Tapi di Mikomol. Enggak, di Braga, buat di Braga. Posisi di Justus kan industri, bro. Jadi industrial Justus tuh. Yang gua tahu emang hotelier diterapkan di sana. Gua nggak boleh bertato kan. Orang itu nggak boleh bertato. Tapi Jadi lu pakai sarung tangan gitu, yang kayak Sule. enggak, kagak. Gua bilang gua bertato, nggak apa-apa pak. Seriusan kan katanya nggak boleh. Khusus buat bapak boleh. Katanya. Anjay.
Datanglah gua ke Braga, kenalin. Belok dulu. Ini gimana nasib ceritanya, Ben? Kenapa lu akhirnya bertato jadi kayak sarung tangan gini, Ben? Awal pengen ditato itu SMA? karena enggak ya pergaulan anak sekolah dulu. SMA? SMA. SMP? SMA lah. Di mana pertama kali? Nih tato gue pertama kali ini. Mata. Ini Tapi keren, Ben. iya, ini zamannya itu udah, sekarang sih udah pada tahu lah siapa Ini tuh. berarti udah profesional dong? yang Udah bikin? profesional emang. Oh, bukan teman lu Rotring, yang bukan. natoin gitu, Bukan. bikin gambar jangkar. Bukan, anjing Atau terlalu enggak? tua anjing. Terlalu tua anjing. Terlalu tua. Gambar lidah gitu, Ben. Dia udah profesional, namanya tuh Kimik Tato. Oh, Kimik Tato. Kimik. Gue pernah bikin konten Kimik Tato. Nah, tanyain Kimik tahu. Gua tahu banget Kimik lah. Oh. Ini tato pertama Kimik. Waktu itu gue bikin kontennya yang di jalan Pasar Sederhana belok ke kiri, studionya ada di sebelah kanan. Dulunya hotel, tapi udah tutup. Kan dulu awal di Eger ya, dia yang di Dago itu apa ya? Nah, Di nanti situ gue ya. tunjukin kontennya ke lu. Nah. Wawancara sama Kimik Tato. Nah, itu pertama Kimik sama si Anul. Tato Keren. lah gua. Tato. Lu babaturan? Bebaturan, temen gua. Jadi kalau di Bandung tuh ada perkumpulan Paguyuban Tato Bandung PTB. Tapi lu kan pengguna aja, maksudnya klien, sekedar klien, bukan Gua pemilik. disuruh ikut. Jadi anggap jadi sebagai volunteer lah, sebagai anggota lah gitu. Ini apa? Kanvas sebagai Kanvas. kanvas. Karena hampir semua Gratisan. gratisan. Jadi ceritanya lucu, Bro. Gua Ini bisa tato badan-badan kena. juga nggak? Enggak. Gua nggak suka pengen plok-plokan, gua pengennya beresin satu-satu gitu. Baru ke badan semua. Jadi ini nggak yang mau. beritato cuma titik doang? Titit nggak ditato sih. Belum. Ditindik doang? Tindik aja. Kagak. Nah, tato pertama nyebar, gue ditato minta izin sama orang tua. Pertama ditato. Minta izin, Ben? Minta izin gue. Sama orang tua gue, yang marhum tuh bapak gue bilang, ya intinya mah gue pengen ditato, tapi diceramain dulu, bro. Kamu tahu kan ditato tuh haram kan? Wih. Nggak, apa sebutnya itu derajah ya? Tahu haram. Tahu dosa, tahu. Ya udah. Boleh nggak? Terserah, bapak udah ngasih tahu. Ya udah, gue tato aja. Yang penting tugas dia ngasih tahu udah selesai. Udah. Karena kakak gua Bersih semua. bertato yang Oh. pengais bungsu, cuman dia mah tiba-tiba Udah jadi baru. udah makan. jadi baru wow, suruh hapus, pura-pura Disetrika. disetrika, pura-puranya udah di laser, udah diperban, pas buka baru. Itu kakak yang paling goblok gitu. Kakak gua yang paling goblok gitu. Tapi gua sendiri yang dibilang udah nggak apa-apa, ya udah tato nambah. Kenapa gua penuh? Jadi Karena ini berbagai artis tato. ada berapa anak gua lahir sama Wandi tato yang di Ciamplas. Apa muka? Nama anak pertama. Ini belum beres sebenarnya, bro. Ini anak pertama. Tapi ini masih banyak. Masih kosong. Iya. Masih kosong. Ada Wandi, ada yang paling banyak tuh Laki Tato. Gua kenapa nggak ditato lagi bukan karena nggak ada biaya, bro. Cuman lah gua alokasikan ke lain dulu deh. Tapi si tukang tato ini karena gua tahu kerja di tempat seperti ini, apalagi di dunia restoran, yang notabene tuh emang orang bersih, rapi, tanpa ada noda seperti gua nih. Kan bisa pakai tangan panjang. Tapi gua enggak. Dan perusahaan pun mengizinkan gua bertato. Ini balik lagi ke Justus tadi. Justus itu nggak lama. Ternyata ada Chef Chandra, Yuda Suara tuh chef artis tuh. Nggak setuju. Enggak, nelfon gua. Ben, lu mending join deh sama gua di Tilu Kitchen, bro. Tilu Kitchen tuh yang di Jalan Riau, Seberang Terbang. Gue bertato. Gue nggak apa-apa, biar sombong ke Chef Juna bahwa gue punya anak buah bertato. Dia bilang begitu sama gue. Ya udah, ayo gas. Disitulah mulai para petato. Kenapa dengan posisi lu bisa bertato dan dunia restoran? Kalau dunia malam mah sudah banyak lah. Tapi di dunia restoran yang notabene seperti ini, lu mau ditambah nggak? Ayo, siap ditambah. Yang mana yang baru? Yang ini larinya Ini ke sini. kayaknya lama semua. Lama semua.
lama semua. Yang baru tuh cuman ini mana lagi? Tapi Ini kepala tengkorak semua Ben. karena gue nggak bisa, namanya gratis gue nggak bisa request bro. Oh. Semaunya dia, cuman dia Enggak menyambungkan. dong gitu. Nggak bisa, malu gue ya gratis masa banyak mintanya. Kan maksudnya soalnya itu kan ada di itu badan. Tapi gue bilangnya begini, yang penting mah gue percaya mereka karena mereka tato artis lah, nggak Lambang mungkin slang. anjay dari oi ya. Rencananya mah gue pengen dulu tuh gak kartun bro, komik, cerita komik di tangan gue tuh, cuman ternyata enggak, pasti mereka implementasikan seperti ini, ya udah minta sambungin aja, gue pengen nyambung aja gitu. Dan tadi lebih ke biomekanik lah, jadi nyambungin, Dipas-pasin. pas-pasin. Ya jadinya begini bro. Menyesal mah nggak pernah ada. Terus sampai tahun berapa Ben di Tilu? Tilu tahun berapa ya? Pandemi. Pandemi masih di Tilu, malah Masih di Tilu. di Tilu pandemi. Kan saat Awal di Jusus tuh pandemi. Oh. Gua pindahin ke Tilu tuh pandemi. Itu sudah belum operasional, masih pembangunan tuh udah pandemi. Pas buka masih pandemi. Jadi sempat si Tilu Kitchen pun dia cuman jualannya by delivery. Udah buka cuman kirim. Iya, jadi masih ada jarak tuh, apa meja ke meja tuh. Yang penting ada penjualan. Tuh. Di situ beres di situ gua hampir 3 tahun lah. 3 tahun 2 tahun dari situ. Ada tawaran lagi, Bro. Pas lagi tadi lo bilang pas di Jusus pas pandemi berarti kan kafe tutup semua Ben. Enggak semua. Kan Boleh disarankan dari Peda tuh jadi PSBB long kayak gitu-gitu. PSBB. Jadi lebih ke dia nge-range layout lagi gitu. Buka boleh, Yang silang-silang itu. silang-silang, jadi dia nggak boleh berkaitan Silang-siling. menyiapin hand sanitizer apa di depan. Wah, udah polanya berubah Yang total. ada Ada yang datang. Gue pernah sih waktu itu sehari sebelum PSBB tuh. Gue makan di Al Jazeera. Cuman gue doang. Iya, jadi schedule pun dirubah bro, jadi di unpaid leave kan sebagian, jadi dia dirumahkan tanpa dibayar. Waduh kasihan banget. Ya. Lo nggak kebagian yang di rumah kan? Gua nggak boleh, Nggak boleh di rumah kan? nggak boleh, harus standby Wah, posisi bener itu. Jadi gua dibayar full aja hari itu, tapi gua harus siap sampai gua nganterin makanan by delivery kemana-mana. Pokoknya Ben harus masuk Ben. Nanti Polda datang, lo siap-siap. Nggak juga gitu, nggak balik lagi ke dunia malam bro, nggak ada urusan lagi sama Polda sekarang. Kan Nggak ada. pelanggaran PSBB Ben. Gua kena di Tilu, gua kena sama Satpol PP bro. Oh gitu. Iya. Bener. Saking banalnya, jadi datengin ternyata si karyawan tuh ada yang kena Maksudnya? Oh kena kopi. COVID. Tapi dia masuk. masuk kan karena mereka ada pengecekan. Dulu mah kan sweeping atau operasi itu Oke, alkohol termometer. apa gitu. Ini kan PSBB sweeping, dia pakai apa? Di swab. Disuap. Ternyata pas hasil cek itu langsung di police line. Anjing. Mades tuh. Seminggu, police line seminggu. Yang gue yang ngurusin, balik lagi gue yang kena gitu. Ini restoran bukan dunia malam tapi berurusan masih sama. Alhamdulillah udah beres, mulailah PSBB hilang, mulai naik. Gak ada tawaran lagi untuk setup tempat Di mana tuh? di Jalan Jawa, Apa itu? kafe, Jalan Jawa. Lanio Nah, Cafe namanya. Ada yang putih sebelum Indomaret. Seberang Pomdam, Yang banget. yang putih ya? Yang kafenya warna putih. Dia putih, dia 2 tempat jadi satu. Kalau Dulu nggak bekas salah- ini. Kalau nggak Stick salah apa tuh ya? gue ngeliat di fotonya tuh ada salah satu kokinya bekas Illusion. Benar nggak sih? Berarti ini Si Septian bekas Illusion itu dulu. Bener Bener nggak? Septian di bar. Oh, Dia di barista. Gue bawa tuh dia. Di Bogor gua bawa, ke Bandung dia bawa, di Tilu gua bawa, Sekarang gua nggak bawa lagi. itu Iya. berapa lama setup itu? Setup itu dari tanah juga dihancurin tuh dari nol karena 2 tempat jadiin 1. 6 bulan jadi restorannya. Cepet ya. Nah dari situ berjalan Enggak, gua maksudnya itu kan pembangunan Ben. Lu
pas pembangunan udah jadi kan lu baru masuk kan. Pas pembangunan gua. Oh, udah dari pembangunan. Udah dari pembangunan. Ngapain? Dari nol kan gua harus nyiapin Apa yang tools, dibeli? equipment apa yang dibeli, konsepnya seperti apa, makanan. Jadi gua R&D pun nggak di situ, gua R&D di rumah owner, bro. Oh, nyusun-nyusun. Bahwa gua ngambil anak kitchen nih, nih anak barnya, Tes, ayo tes. tes gitu. Jadi sudah mulai settle, diem di kantor, yaitu mulai belanja alat-alat kebutuhan. Setelah jadi baru implementasikan di situ, bro. Gua buktikan bahwa ini bisa rame tempat. Sebelum gua tempat kerja sebelumnya, ternyata ya terbukti seperti itu. Sampai tahun berapa, Ben? Tahun kemarin masih? Kalau tanya enggak, 2 tahun kemarin. 2 tahun kemarin. Waktu ada acara yang apa sih, penggalangan dana untuk siapa tuh pemain Jiplak yang lagi sakit saat itu, lu masih ada di situ nggak? Siapa sih? Gue nggak tahu namanya juga sih. Pokoknya terakhir gua di situ mah 2000 berapa gua lupa. Pokoknya mah kalau hitung dari sekarang 3 tahun ke belakang. Mau 3 tahun. Nah, setelah itu lu main celok mana lagi? Nah, nganggur paling terlama di situ, bro. Nganggur paling terlama. Setelah itu beres? Setahun gua nganggur. Setahun gua. Ngapain? Di Utang rumah apa? aja. Wah, hidupnya gimana, Ben? Ya masih Ya lu kan harus bayar air, listrik, beli pulsa lah gitu minimal. masih ada kakak, bro, dulu. Beruntung banget. Gue beruntung banyak kakak tuh gitu. Gue 19 saudara. Keuntungan anak banyak ya. Anak banyak, ya. Di situ gue minta bantu sama kakak gue. Mulai sambil ya bisnis kecil-kecilan kayak bikin ayam Celok ungkep dikirim tapi nggak di luar rumah, jadi by order. Berjalan. Ya koneksi lagi lah gue sama Pak Andri. Gue lari ke sini gagal, lari ke sini sama Pak Andri, ini setup ini gagal, terpospon, tertunda lah. Dan ini pun yang tertunda lama proyek ini. Ini sebenarnya Andri udah ngontak ke gua mungkin setahun yang lalu kali ya, waktu ini catnya masih merah putih. Ya masih awal kalabod. Yang pertama kali. Ya. Udah nge-DP, si Andrinya ceritanya teh. Ya ntar kabarin waktu motretnya sampai sebulan. Waktu itu kan masih Akbar kan? Ya. Itu zamannya Neoma kan? Iya, Neoma. Iya, Gimana, Neoma sama Akbar. Ntar dulu Pak. Habis itu lama si Andri bilang, ya lu bisa balikin gak uang DP-nya? Suk. Ini kan proyeknya banyak tertunda, bro. Jadi, ketemu lagi Pak Andri, inilah proyek yang kita jalanin sekarang. Ya mudah-mudahan lancar lah gitu. Yang sekarang. Apakah ini akan jadi yang terakhir? Kalau ngomong terakhir, enggak lah sekarang. Kemarin terakhir ternyata kerja lagi. Nggak kayaknya. Ya lanjut aja, cuma dengan passion gua sekarang gitu, masih dalam jalur gua lah. Jadi nggak lari kemana kemari gitu. Ini dengan segala lompat-lompat lo kesana kesini, lo akhirnya belajar nggak nih, maksudnya gua harus punya yang gua sendiri gitu. Tapi gue pengen usaha tapi di luar passion gua, bro. Di luar passion lo? Apa itu? Ya. Ini cek sensi. Anjing keliling-keliling gitu. Iya. Kagak. Tensi Pak. Gue kayak di rumah pengen buka warung sembako, warung-warungan lah. Iya, maksudnya ya misalkan modal yang cukup tapi bisa ya kebutuhan dia daily lah, untuk apalagi gua di perumahan yang agak padat, masa sih nggak ada peluang ya. Ada peluang lah. Kalau untuk buka kayak food and beverage lagi, saya berpikir 2 kali gitu, nge-manage-nya. Gue bukan orang yang bertahan untuk yang stay begitu, enggak. Gue pengennya orang yang ketemu orang-orang baru. Jadi kalau gue stay di tempat tuh bukan passion gue. Itu yang kesulitan buat gue. Cepat bosen. Apa berarti yang cocok begitu buat lo? Traveling, bro, tapi kagak ada duit. Sopir angkot mungkin ketemu orang depan. Ngeri.
Gue nemu tanjakan aja pengen berhenti bro, pengen ganti supir deh gitu. Nunggu tanjakan doang anjing. Aduh, enggak lah. Apa tuh ya? Dagang tapi di pinggir jalan, Ben. Jadi lo ketemu orang baru tiap hari. Itu Kan lu di Pasko, di Paseko, apa sih di itu kan, di Soreang. Entoha kan? Enggak, sekarang udah Katapang bro. Oh, Sukamuku jauh jauh, bener, jauh. Makanya lu janjiin gua kesini 2:30 tuh ragu-ragu gua nyampe atau kagak gitu jam segitu. Ternyata nyampe jam 3 kurang, datang gua duluan kan daripada lu. Gue emang sengaja. Nggak sengaja. Ya begitu. Karena gue ragu. Anjing. Begitu Gue bro. pikir lu dari Entoha. Mau mato apa kesini mah cuma 10 menit. Makanya. 10 menit. Rumah yang sana gua udah jual bro. Karena itu rumah warisan. Gitu. Di Ketapang sebelah mananya, Ben? Di kalau dari Rancamanyar tuh belok kanan bro. Oh, dari Rancamanyar masuknya. Masuk Rancamanyar. Bukan dari Soreang. Soreang Kopo belok ke kiri. bukan. Dekatnya dari situ. Tuh Berarti itu bersinggungan dengan motor sana. Apalagi jam sore. jam sore macet. Kalau hujan gede banjir. Ya itu. Enggak banjir situ mah. Banjir. Kan Cibaduyut. Cibaduyutnya. Iya. Sananya kan Aksesnya enggak, ke sananya enggak. Ya aksesnya ya. Aksesnya doang yang sulit. Makanya kalau pulang malam aman. Pulang sore nggak aman. Ya macet. Jangan pulang sore gitu. Nah, macet. Pagi dan sore Ya. hindari Ya. jembatan Rancamanyar. Cerita mah ya begitu doang. Ya sekarang di sini ya nggak tahu kedepannya kemana. Gua nunggu arahan dari sobat dirimu Mr. Andri mau dibawa kemana gua sekarang. Ini manajer big. Enggak deh. Enggak dulu lah kasihan ya. Kasih. Kalau gua ada kasihan. Takutnya direpotin sama gua. Gitu. Terlalu baik Pak Andri buat gua. Lalu baik. Iya, beneran serius. Orang yang nolong gua tuh dia doang. Bukan dia doang sih, yang berperan sekarang tuh dia. Makanya gua belas budinya harus kerja yang baik. Ya gitu doang. Ini udah beres nih. Oke Ben. Jadi gua tahu lebih banyak tentang lo sekarang. Ya. Jadi suka dong sama gua. Hah? Emang semalam sih kurang puas. Anjing. Thank you Bung Arya lah. Mudah-mudahan kita sering ketemu lagi. Nggak di kerjaan tapi di luar. Ya discuss seperti ini lah. Kenang-kenangan juga buat gua ini. Ntar gua lihat di YouTube lu kan ya. Iya. Gitu ya. Biar anak-anak gua jangan lihat bro cerita gua ini. Biar gua aja. Oke. Nuhun Ben, semoga ini buat jadi kenang-kenangan kita ya. Siap. Gua minta filenya ntar lah. Enggak, lu nanti tinggal nonton aja di Oh, YouTube. Siap. Isinya obrolan-obrolan dengan teman-teman gua. Oke, siap. Rata-rata sih yang udah 10 tahun ke atas. Apanya? Bertemannya. Oh, pertemuannya. Berarti kita udah lebih ya? Sejauh iya udah masuk. Udah masuk kategori. Masih kategori. Tua berarti ya? Jauh ini yang tertua tuh temen gua di waktu gua SMA kelas 1 atau kelas 2 gitu. Masih ketemu sekarang? Waktu itu teman gua di Palembang. Pas pandemi dia pindah ke Bandung. Oke. Jadi dia dari Palembang dia pindah ke Lampung, di Lampungnya mentok. Sempat pindah ke Jakarta, di Jakarta nggak cocok sama bosnya, Pindah ke Bandung. pindah ke Bandung sampai sekarang bertahan. Oke. Ya dah. Oke. Thank you guys. Thank you brother. Udah 15 menit. Pas.